kita pertama memperkenalkan produk baru itu di tahun 2020 untuk electric vehicle, tepatnya baterai electric vehicle, dengan memperkenalkan Kona dan juga Ioniq. Kemudian di tahun 2022 kami menambah atau mengganti Ioniq-nya menjadi Ioniq 5. Nah, di situ tanggapan atau respon dari market cukup luar biasa, sehingga yang tadinya kita berjualan di tahun 2022 sebesar 2.000 unit ya, 1.800 sampai 2.000 unit, itu bisa sampai dengan Agustus itu kita bisa berjualan sebesar 4.100. Jadi dengan kata lain, Januari Agustus itu sudah 2 kali lipat dari perolehan tahun 2022. Nah, terkait dengan pengembangan produk baru, kemarin di bulan Agustus baru saja kita launching produk kita terbaru untuk electric vehicle, yaitu Ioniq 6, dan itu juga mendapatkan sambutan yang luar biasa, terutama selama ajang pameran Gias kemarin, sehingga kita juga memikirkan apakah ada produk-produk baru yang akan kita launching. Tentunya kita akan melakukan survei market atau melakukan market research terhadap kebutuhannya, sehingga kita bisa tahu apakah kita perlu untuk launching produk-produk baru di Indonesia. Rasanya kalau kita bicara mengenai target kendaraan listrik di Indonesia, kita nggak bisa lepas dari asal-muasalnya munculnya wacana mengenai kendaraan bermotor listrik yang dimulai dari peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019, di mana di situ muncul adalah inisiatif untuk mempercepat kendaraan bermotor listrik di Indonesia, sehingga Kementerian Perindustrian memberikan roadmap ke semua pelaku industri otomotif bahwa tahun 2025 kita akan mencapai 20% untuk kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Nah, oleh karena itu Hyundai ingin mengambil peran dalam mengembangkan kendaraan bermotor listrik dengan memperkenalkan kendaraan-kendaraan baterai electric vehicle. Nah, sehingga kita bisa turut aktif untuk menyukseskan keinginan pemerintah untuk lebih memperluas atau mengembangkan kendaraan bermotor listrik Indonesia. Dan bahkan di tahun 2035 pemerintah mencanangkan supaya 30% untuk share EV bisa tercapai. Nah, di situ juga kita juga mempunyai peran juga, sehingga kita merasa perlu untuk membangun tidak hanya produksi untuk kendaraan EV di Indonesia atau memperkenalkan kendaraan EV di Indonesia, tapi juga ekosistem yang ada di kendaraan EV di Indonesia. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita punya manufacturing atau pabrikan termasuk dengan R&D yang ada di Indonesia, itu pusatnya ada di Cikarang. Nah, kita punya Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Terus kemudian dari produsen atau produksi itu kita punya distributor Hyundai Motor Indonesia. Kemudian kita punya jaringan dealer 131. Ini adalah supply chain yang sudah terbentuk sekarang. Nah, untuk mensupport kebutuhan dari hulu atau manufacturing, kita membuat suatu pabrik baru lagi untuk membuat yang namanya baterai. Nah, baterai itu dibuat, sekarang lokasinya ada di Kerawang dengan investasi sebesar 1,6 miliar US dollar. Nah, sehingga dari situ kita mengharapkan bisa mensupport kebutuhan dari manufacturing yang ada di Indonesia. Dan luas tanahnya atau luas fasilitasnya juga nggak tanggung-tanggung, karena 33 hektar kita berinvestasi di situ. Nah, setelah kita memiliki baterai sel, kita akan bikin yang namanya baterai pack dan juga baterai management system di Cikarang. Nah, itu juga kita melakukan investasi sebesar 60 juta US dollar dengan kapasitas kira-kira 50.000 per tahunnya. Sehingga kita bisa memfasilitasi kebutuhan pabrik di domestik dan juga untuk ekspor, sehingga cadangan devisa kita bisa tambah. Nah, tidak hanya di bagian hulu, tapi di bagian hilir yang berhubungan dengan end customer atau konsumen kita yang sudah membeli kendaraan listrik, kita juga berinvestasi di charging station. Nah, charging station yang sudah dikembangkan oleh kita itu lebih dari 200, hampir mendekati angkanya 300. Tadi saya sampaikan ada di seluruh dealer kita dan juga ada di seluruh public area seperti mall-mall, terus kemudian parkir, itu kita buat.